Program dapur masuk sekolah ini baru pertama kali dilakukan untuk tingkat sekolah dasar. Untuk mensukseskan program dapur masuk sekolah dan makan siang gratis, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Lampung Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Syifa Elsela Jayadi, mahasiswa program studi pendidikan sosiologi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2023. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai analisis masalah sosial pada penerapan program MBG. Teman-teman, kalau kita bicara soal kebijakan pemerintah belakangan ini, ada satu program raksasa yang menyoroti perhatian seluruh lapisan masyarakat. Yap, program makan bergizi gratis atau MBG. Di atas kertas, program ini terdengar seperti mimpi indah. Tujuannya sangat mulia, memberantas stunting, meningkatkan gizi anak sekolah, dan mencetak generasi emas. Siapa sih yang tidak setuju dengan anak-anak yang perutnya kenyang saat belajar? Tapi sebagai mahasiswa sosiologi, kita pantang untuk hanya melihat segala sesuatu dari permukaan saja. Setiap kebijakan besar yang diturunkan dari pusat ke daerah pasti akan berbenturan dengan realitas sosial yang ada di lapangan. Sebuah kebijakan yang niatnya baik, jika diimplementasikan pada struktur masyarakat yang masih timpang, justru bisa melahirkan masalah-masalah sosial baru yang tidak terduga. Nah, di video kali ini, selama beberapa menit ke depan, kita akan membedah sisi lain dari program ini. Kita tidak akan bicara soal hitung-hitungan kalori atau urusan medis, melainkan kita akan menganalisis apa saja masalah struktural yang muncul akibat penerapan program makan bergizi gratis ini di masyarakat. Yuk kita bahas. Masalah sosial pertama yang langsung terlihat di depan mata adalah soal ketimpangan sosial dan geografis. Teman-teman harus ingat, Indonesia ini bukan cuma Jakarta, bukan cuma Pulau Jawa. Negara kita ini adalah negara kepulauan dengan ribuan wilayah pelosok atau 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Nah, coba bayangkan realitanya. Di sekolah-sekolah di kota besar, distribusi makanan bergizi mungkin sangat mudah. Jalanan aspal mulus, vendor catering banyak, pengawasan ketat, tapi bagaimana dengan sekolah di pedalaman yang akses jalannya masih saja tertanah lumpur dan tidak ada sinyal internet? Disinilah letak masalahnya. Program yang bersifat penyeragaman nasional atau one size fits all seringkali gagal membaca ketimpangan lokal. Akibatnya muncul kecemburuan sosial. Anak-anak di kota mungkin mendapatkan menu daging, susu, buah segar yang sesuai standar gizi. Sementara anak-anak di pelosok, karena biaya logistik mahal dan sulit mencari bahan baku, mungkin ujung-ujungnya hanya dapat menu seadanya. Lebih ironis lagi, ada banyak sekolah di daerah yang fasilitas dasarnya saja belum terpenuhi. Atapnya bocor, toiletnya tidak ada air bersih, dan gurunya masih berstatus honorer dengan gaji yang sering telat berbulan-bulan. Tiba-tiba mereka dipaksa sibuk mengurus administrasi pembagian makan siang. Ini menciptakan sebuah penyimpangan sosial di mana prioritas kebutuhan dasar masyarakat di lapangan berbenturan dengan ambisi kebijakan dari pusat. Ini perlu diketahui juga oleh pemerintah. Banyak juga yang menyampaikan bahwa program ini menambah beban guru karena mereka harus terlibat langsung dalam proses pembagian makanan, menghitung jumlah paket, hingga memastikan pembagian wadah makanan. Waktu istirahat pun tidak ada, waktu persiapan mengajar menjadi berkurang. Program MBG ini menyedot anggaran triliun rupiah dari APBN. Uang yang sangat besar ini mengalir setiap hari untuk pengadaan bahan pokok, catering, susu, dan distribusi. Pemerintah berjanji akan memperdayakan UMKM dan petani lokal untuk menjadikan suplai makanan di sekolah-sekolah sekitarnya. Tapi realitanya seringkali tidak seindah itu. Ketika ada perputaran uang yang besar, akan selalu ada celah bagi kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan modal dan kekuatan untuk mengambil alih.
kita melihat potensi di mana tenda-tenda catering raksasa atau vendor-vendor yang punya orang dalamlah yang akhirnya memonopoli proyek ini. Lalu, apa dampak pada masyarakat bawah? UMKM dan petani lokal justru terpinggirkan karena tidak sanggup memenuhi syarat administrasi negara yang rumit, tidak punya modal awal yang besar, atau kalah saing dengan perusahaan yang besar. Selain itu, ada potensi korupsi atau pemotongan jatah. Anggaran misalnya ditetapkan Rp15.000 per anak, tapi setelah dipotong untung vendor, biaya distribusi, dan mungkin uang pelicin di tingkat birokrasi, makanan yang sampai ke piring siswa nilainya mungkin menyusut jadi cuma Rp7.000 atau Rp10.000 saja. Ini bukan cuma masalah hukum, teman-teman. Ini adalah kejahatan sosial yang mengeksploitasi program pengentasan kemiskinan demi memperkaya segelintir kelompok atas. Kalau kita kaji pakai teori fungsionalisme struktural, keluarga itu punya fungsi afeksi dan ekonomi. Memasak dan menyiapkan bekal untuk anak bukan sekadar urusan memberi makan, tapi ada nilai ikatan emosional atau bonding antara orang tua dan anak. Dengan adanya makan gratis setiap hari di sekolah, perlahan-lahan ada budaya yang menggeser. Orang tua, terutama di kelas ekonomi bawah, mungkin akan sepenuhnya menggantungkan urusan gizi anak pada negara. Hal ini memicu yang disebut ketergantungan sosial. Selain itu, masalah yang sering luput dari perhatian adalah soal food waste atau limbah makanan sisa. Anak-anak punya preferensi rasa yang berbeda-beda. Ketika mereka diberi menu seragam yang mungkin tidak sesuai dengan selera lokal mereka, apalagi sayur-sayuran, banyak makanan yang akhirnya hanya diet lalu dibuang. Di saat masih banyak masyarakat miskin yang kelaparan, ironis sekali program ini justru menyumbang bertonton sampah makanan baru setiap harinya karena pendekatan program yang kurang partisipatif terhadap anak-anak itu sendiri. Jadi, apa kesimpulannya? Apakah program makan bergizi gratis ini buruk? Nah, tentu saja tidak. Tujuannya sangat baik, namun agar tidak menjadi masalah sosial yang merugikan, pemerintah harus merubah pendekatannya dari yang bersifat top-down dari atas ke bawah menjadi bottom-up dari bawah ke atas. Solusinya yang pertama itu mungkin standarisasi menu tidak boleh disamaratakan di seluruh Indonesia. Berikan otonomi pada seluruh sekolah dan komite orang tua di daerah masing-masing untuk menentukan menu gizi menggunakan bahan baku lokal yang melimpah di daerah mereka. Mungkin kalau di daerah pantai bisa menggunakan ikan laut. Lalu kalau di pegunungan mungkin bisa menggunakan hasil panen lokal. Lalu yang kedua, harus ada transparansi dan pengawasan sosial yang sangat ketat. Jangan biarkan korporasi raksasa memonopoli. Libatkan secara nyata ibu-ibu di sekitar sekolah, komite sekolah, dan petani lokal sebagai faktor utama bukan cuma penonton. Setiap kebijakan besar selalu punya harga sosial yang harus dibayar. Tugas kita sebagai mahasiswa sosiologi adalah terus mengawasi agar program ini benar-benar mengenyangkan perut anak bangsa, bukan mengenyangkan perut para oknum pencari untung. Sekian dari saya, terima kasih telah menyimak video analisis saya. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.